Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Siapa yang gak kenal makanan Prancis yang rata-rata creamy dan tasty? Di era modern ini, apa saja bisa kita tambahkan keju. Selain enak, keju juga sudah memiliki popularitasnya sendiri di dunia kuliner. Nah, berkaitan erat dengan keju, hari ini kita akan membahas salah satu masakan yang terinspirasi dari makanan tradisional Savoie, Prancis. Makanan ini disebut dengan la tartiflette dan familiar dengan kejunya yang sangat fenomenal yaitu keju reblochon. Tartiflette juga merupakan makanan khas musim dingin dan sangat enak untuk dimakan ketika masih hangat. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dengan menekan tombol subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari Baliman. Selamat menonton! Sejarah tartiflette. Makanan ini ditemukan pada tahun 1980-an oleh Syndicat Interprofessionnel du Reblochon, sebuah asosiasi yang melakukan penjualan keju reblochon. Pada saat itu, asosiasi tersebut berharap dengan adanya hidangan ini, yang sebagian besar porsinya menggunakan keju reblochon, dapat menaikkan penjualan keju tersebut. Menurut Dictionnaire Amoureux de la Gastronomie karya Christian Millau. Hidangan ini kemudian menjadi poin penting untuk dikembangkan pada saat itu karena rasanya sangat enak dan cocok dengan kondisi pegunungan setempat. Makanan Savoyard. Kata Savoyard mengindikasikan penduduk atau bahasa yang digunakan di Departemen Savoie, Prancis. Sebutan tartiflette juga diambil dari tartifla atau kentang dalam Savoyard. Kala itu, resep tartiflette terinspirasi dari hidangan yang dikenal dengan pela. Dan pela itu sendiri merupakan makanan tradisional khas Savoyard. Hidangan ini menggunakan kentang geratang, bawang, dan keju yang dibuat di atas wajan yang cukup panjang disebut dengan pela atau pelle dalam bahasa Arpiton atau bahasa Franco-Provençal. Dulu, orang-orang Savoyard tidak mengenal apa itu tartiflette, sampai resep ini masuk ke dalam menu yang dijual di restoran, sebuah resort olahraga musim dingin. Bahan dan persiapan. Beda wilayah, beda resep. Setidaknya begitulah yang dikatakan oleh orang-orang, walaupun di tanah kelahiran makanan itu sendiri. Namun, bahan yang pasti kamu temukan pada masakan ini adalah kentang, keju, dan daging, yang umumnya menggunakan daging babi. Hal yang mencolok dalam membedakan makanan ini adalah bagaimana tartiflette dimasak, dan tambahan yang digunakan seperti vin blanche atau anggur putih. Beberapa bahan lainnya yang umum digunakan adalah mentega, krim, bawang, garam, dan merica. Makanan ini juga menggunakan metode geratang, di mana bahan utama dalam masakan ini di oven atau direbus dengan kaldu sapi sampai sedikit lembek, dan kemudian ditambahkan remahan di atasnya, setelah dimasukkan ke dalam nampan dengan bahan yang lainnya. Label Rouge pada 2014. Tartiflette telah dicap sebagai makanan yang memiliki karakteristiknya sendiri. Cap ini disebut dengan label rouge, atau terjemahan harafiahnya berarti cap merah. Label rouge sudah berdiri sejak 1960 dan merupakan merek dagang dari Uni Eropa yang produknya diklasifikasikan di Prancis. Produk-produk ini dianggap telah memiliki kualitas yang superior dibandingkan dengan makanan serupa lainnya, atau dalam bahasa Prancis, produit de qualité supérieure aux produits courants. Untuk mendapatkan cap ini, sebuah makanan harus diteliti dan divalidasi oleh INAO, atau Institut National de l'Origine et de la Qualité. INAO merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Prancis dan bagian dari Menteri Agrikultur. Dulunya disebut dengan AOC atau Appellation d'Origine Contrôlée. Keju reblochon.
Seperti yang sudah kita bahas di awal, tartiflette sangat erat hubungannya dengan keju reblochon. Namun, keju apakah ini? Keju ini diperkirakan hadir pada abad ke-13 di daerah Haute-Savoie, Prancis. Saat itu, para pemerah susu dikenakan pajak untuk setiap susu yang diperah kepada tuan tanah. Pada suatu ketika, hasil perah mereka menurun dan mereka hanya memerah sebagian saja. Ketika mereka selesai membayar pajak untuk separuh hasil susu dari biasanya, mereka kemudian memerah kembali sisa-sisa susu yang ada pada sapinya. Inilah asal-muasal dari nama keju tersebut karena kegiatan itu disebut dengan reblocher, atau dalam bahasa Indonesia berarti memerah sekali lagi. Kemudian, hasil perah kedua ini digunakan untuk membuat keju reblochon karena kandungan krimnya yang sangat melimpah. Untuk menjaga kelestarian dan keotentikan dari reblochon, AOC atau Appellation d'Origine Contrôlée menetapkan reblochon sebagai makanan asli dari Haute-Savoie saat itu. Gimana menurut kamu tentang makanan ini? Komen di bawah ya, dan terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalian juga bisa menonton video lainnya dengan menekan thumbnail pada bagian ini. A bientôt!